Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وفصح ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكمة والحكم رحمة للعالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين آتيتهم مالا وعلما وهم يتقون فيه ربهم ويصلون فيه رحمهم ويعلمون لله فيه حقا. اللهم اجعلنا من أكبر كبار رجال الأعمال الصدوقين الأمناء واجعلنا من أكبر كبار العلماء ورثة الأنبياء واجعلنا من أكبر كبار أئمة الأمة وقادتها وروادها العدول برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, para pemuda bintang, Bapak Ibu, peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran dan pujian-pujian yang banyak. Sebanyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar karunia Allah berupa hidayah Islam, iman, ihsan. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita mendapatkan itu semuanya. Bahkan insya Allah dengan rahmatnya kita akan mendapatkan kesempurnaan hidayah. Hidayah iman, hidayah Islam, hidayah ihsan. Bahkan lebih dari itu, dengan rahmat Allah pula, kita bisa dijadikan oleh Allah sebagai alat, sebagai sarana, sebagai wasilah Allah memberikan hidayah dan menyempurnakan bagi orang lain. Hidayah iman, hidayah Islam, hidayah ihsan. Kita nyambung kembali dengan kajian kita dari kitab yang bertemakan salat berjamaah sesuai dengan Al-Quran, sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Ustadz Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Dan kita ada pada kajian kita bagian yang ketujuh. Dan pada bagian ketujuh ini insya Allah kita secara khusus membahas tentang adab-adab berjalan mendatangi salat berjamaah.
Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang keutamaan berjalan mendatangi salat berjamaah. Ini makna dari apa yang kita sampaikan pada kajian-kajian pertama dulu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan As-Sunnah memprogram keilmuan seorang Muslim. Kemudian memprogram perilaku dan perbuatan orang Islam. Dan yang ketiga, memprogram hasil-hasil yang berpotensi diwujudkan oleh orang Islam di dunia ini sebelum nanti akan mendapatkan balasan dan hasil yang sejatinya berangkat dari fadlullah, keutamaan-keutamaan Allah, rahmat-rahmat Allah di akhirat sana. Di sini dari dua bahasan yang lalu dan sekarang membicarakan tentang keutamaan berjalan, pergerakan kita, pergerakan kaki, pergerakan tubuh kita dari rumah menuju masjid. Dari masjid kembali ke rumah. Dicatat, dihitung oleh Allah langkah per langkah. Dan dihitungkan balasannya. Dihitungkan rahmat yang Allah SWT berikan kepada kita yang mau menjalani perintah dan syariat ini. Kalau langkah-langkah kaki bagian dari laku dan perbuatan kita, dan itu kita lakoni, kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, 5 kali sehari semalam kita keluar rumah menuju masjid. Dan dari masjid kita menuju rumah. Kita sudah mendapatkan begitu banyak penjelasan yang sangat luar biasa. Sangat menguntungkan bagi siapapun yang mempercayai syariat ini. Dan berminat untuk mendapatkannya. Dan mau mengamalkannya, dia akan mendapatkannya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas tentang adab-adab berjalan mendatangi salat berjamaah. Itu bagian dari penyempurnaan supaya perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita dalam perjalanan dari rumah ke masjid dan dari masjid ke rumah ini supaya bisa menghasilkan sebesar-besarnya kebaikan. Bisa menghasilkan sebesar-besarnya pengampunan dari Allah Ta'ala. Para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba bahas dari mulai poin yang pertama dari kurang lebih 15 nanti, keutamaan dan adab ya. Adab berjalan mendatangi salat berjamaah. Yang pertama, adab pertama adalah berwudu dengan sempurna di rumah dan bukannya di masjid. Jadi kaum muslimin diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan tentunya berasal dari wahyu agar berwudu di rumah mereka masing-masing. Baru setelah wudu datang ke masjid untuk bergabung dan ikut salat berjamaah atau ikut menegakkan salat berjamaah. Hal itu dikarenakan bahwa ketika seseorang berwudu di rumah dan baru berangkat, ada nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sebagai tambahan karunia. Meskipun Anda yang bersangkutan wudu di masjid, insya Allah salat jamaahnya tetap sah dan mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Tetapi inilah rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kepada kita. Kita perhatikan di dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang terlihat dalam layar kita, ya, tidaklah seseorang bersuci, kemudian dia membaguskan bersucinya, membaguskan wudunya. Baru setelah itu dia mensengaja, ya'midu ila masjid, ya, mensengaja keluar dari rumah, berjalan menuju ke masjid. Min hadhil masajid,
dari masjid-masjid yang ada di lingkungan itu. Tidak seorang pun melakukan ini illa kecuali kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Kecuali bahwa Allah akan mencatat bagi orang tersebut yang berwudu di rumahnya baru kemudian berangkat ke masjid, maka dicatat untuk dia dengan satu atau setiap langkahnya satu kebaikan. Diangkat derajatnya satu derajat. Dan dihapus darinya satu kesalahan. Jadi ada nilai, 3 nilai. Satu kebaikan ditulis, satu peringkat, ya, derajat dinaikkan, dan satu dosa dihapus. Ini hanya terjadi jika yang bersangkutan melakukan wudunya di rumah, baru kemudian berangkat ke masjid. Dan tidak didapatkan bagi mereka yang wudunya ada di masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya ini layak untuk menjadi bahan kajian selanjutnya. Apa nilai, ya, keuntungan-keuntungan lain selain dari 3 yang dicatat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Satu kebaikan ditulis, satu peringkat derajat dinaikkan, dan satu dosa dihapus. Hadis yang kedua dari baginda Rasulullah Muhammad SAW masih tentang keutamaan, ya, tentang etika, tentang adab berwudu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Beliau bersabda, barang siapa berwudu untuk salat, kemudian dia menyempurnakan wudunya, ya, artinya di rumah. Baru setelah itu dia masya ila salatil maktubah, baru berjalan menapaki langkah demi langkah menuju salat wajib. Fasallaha ma'an nas, maka kemudian dia mengerjakan salat fardu itu bersama umumnya manusia. Au ma'al jamaah, atau mengerjakan salat wajib itu bersama jamaah. Au fil masjid, atau dia mengerjakan salat itu di dalam masjid. Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah mengampuni semua dosa-dosa dia. Allah mengampuni dosa-dosa yang bersangkutan gara-gara dia wudu di rumah, membaguskan wudunya, baru kemudian berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat wajib secara berjamaah. Maka perbuatan itu, adab yang satu ini jika dikerjakan akan menghasilkan efek diampuni baginya dosa-dosanya. Adab yang kedua, ya, dari 15 adab, menjauhi bau-bau yang tidak sedap. Ya, menjauhi bau-bau yang tidak sedap. Karena kita ke masjid dalam rangka melaksanakan ibadah yang paling mulia, paling agung dalam Islam, yaitu salat. Bahkan salat secara berjamaah. Dan kita kerjakan di rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Dan di sana ada kehadiran malaikat-malaikat yang juga membersamai kaum muslimin dalam melaksanakan salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan, ya, supaya kita menghindari, menjauhi bau-bau yang tidak sedap, yang tidak disuka oleh malaikat, yang mengganggu para malaikat. Ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa memakan bawang putih atau makan bawang merah, hendaklah dia beruzlah, falyatazilana, hendaklah dia memisahkan dirinya dari kami. Nggak boleh berkumpul, nggak boleh bergabung dengan jamaah kaum muslimin. Au ya'tazil masjidana, dan hendaklah dia beruzlah dan menjauhi masjid kami, tidak mendatangi masjid kami. Wal yaq'ud fi baitihi, dan hendaklah dia duduk-duduk saja di rumahnya. Ketika dia mulutnya berbau gara-gara makan bawang putih dan atau bawang merah. Ya. Tentunya ketika bahwa dia habis makan itu dan tersisa bau ada di mulutnya,
sementara nanti akan melalui mulut itu rangkaian doa-doa dan ucapan-ucapan yang baik yang disyariatkan oleh Allah untuk dibaca ketika salat. Hadis yang berikutnya pada poin kedua ya, tentang adab yang kedua, menjauhi bau-bau yang tidak sedap. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, Rasulullah SAW melarang dari makan bawang putih dan melarang memakan kurat. Ya, ini onclang kalau dalam bahasa kita. Hanya saja para sahabat ya, Jabir mengatakan kebutuhan kami tentang bawang putih dan onclang ini sangat besar. Kami tidak bisa menghindarinya. Kami tetap memakannya. Fa'akalna minha. Maka kami kemudian makan salah satu atau keduanya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan pepohonan yang berbau ini, yang busuk ini, janganlah mendekati masjid kami. Tentunya pada saat dia masih membawa bau tersebut. Tentunya berbeda ketika kemudian habis makan itu dan dia punya kemampuan atau punya sarana untuk menghilangkan bau-bau tersebut, tentunya persoalan jadi berbeda. Ini adalah ketika yang bersangkutan masih membawa bau-bau itu ke masjid. Fa innal malaikata ta'adza. Sungguh bahwa malaikat terganggu, tersakiti, ya, dalam tanda petik. Persis seperti manusia terganggu dan tersakiti oleh bau-bau yang tidak sedap. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Bahkan kita dapatkan Rasulullah SAW di antara sunnahnya adalah memakai wewangian. Ya, memakai wewangian. Ya, di antara kesukaan Rasulullah SAW adalah memakai minyak wangi dalam hidupnya. Ya, bukan hanya pada saat ke masjid, tetapi beliau terbiasa untuk menggunakan wewangian dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, adab yang ketiga, memakai pakaian dengan fungsi hias. Kalau tadi bau mulut ya diperhatikan, maka sekarang adalah tentang pakaian yang berfungsi untuk hias. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu. Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Makan dan minumlah kalian. Ya, jadi ketika berangkat ke masjid disuruh menggunakan pakaian yang fungsinya itu sebagai perhiasan. Kita tahu sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut, ya, pada slide berikut ini, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Inilah tujuan pakaian itu diturunkan oleh Allah. Pakaian itu diberikan oleh Allah kepada Bani Adam. Ya, bahwa Bani Adam disyariatkan untuk berpakaian, maka fungsi pakaian itu ada dua. Ya, dikatakan di sini, ya Adam, ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, kami telah menurunkan pakaian kepada kalian. Tujuan pakaian itu yang pertama, yuwari sawatikum, yaitu untuk menutup aurat. Fungsi pertama dan utama dari pakaian adalah untuk menutup aurat. Ada aurat laki-laki dan ada aurat perempuan. Dan salat tentunya batas ya, di antara batas minimalnya adalah menutup aurat masing-masing ya, pada saat salat. Tetapi kemudian pakaian itu punya misi kedua selain menutup aurat adalah warisha. Warisha artinya zina, perhiasan. Nah, kita diperintahkan ketika ke masjid ya, bukan hanya menutup aurat semata, tetapi disyariatkan untuk menggunakan pakaian dengan fungsi perhiasan, menghias diri sebelum kita berjalan menuju masjid untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyampaikan doa-doa dan kalimat-kalimat terbaiknya. Ya. Berikutnya poin yang keempat,
adab yang keempat, membaca doa saat keluar rumah dengan niat sholat berjamaah tentunya, membaca doa ya keluar rumah ya dengan niat untuk sholat. Lagi-lagi kita mendapatkan ya satu karunia yang sangat luar biasa ya, nanti di hadis yang lain digambarkan bahwa ada setan yang menyangdong menunggu di depan rumah, di depan pintu. Ketika seseorang mau keluar tanpa doa, maka setan akan menjadikan kita sebagai sasaran empuk dan mendampingi sepanjang perjalanan kita untuk menggoda ya agar kita lalai. Tetapi pada saat kita keluar rumah dan membaca doa, disinilah setan akan kecewa karena dia tahu tidak akan pernah diizinkan bisa menggoda orang yang keluar rumah sementara dia membaca doa. Terkait dengan kita keluar rumah dan menuju masjid, ada 3 doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah yang sangat populer. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapapun keluar rumah dan membaca doa ini, maka direspon, dijawab, hudita wa kufita wa wukita. Engkau telah mendapatkan hidayah, engkau telah dicukupi, dan bahkan engkau telah dilindungi. Masya Allah. Siapapun yang ketika keluar rumah membaca doa ini, maka dia mendapatkan 3 fasilitas. 1, ditegaskan dia mendapatkan hidayah. 2, dia dicukupi ya, keamanannya. Ya, dan dia dilindungi terutama dari godaan syaitan. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah, pernah berkata, sesungguhnya Nabi dahulu jika keluar dari rumah membaca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan ya, oleh syaitan atau orang yang berwatak syaitan. Ya, berlindung dari berbuat kesalahan atau disalahi. Ya, orang lain ya melakukan kesalahan kepada kita, menganiaya atau dianiaya orang, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Sesuatu yang semua berpotensi terjadi ketika kita keluar rumah kita. Keluar dari benteng kita, keluar dari markas kita, bergaul di tengah masyarakat, ketemu dengan banyak tempat, dengan banyak orang, semua item-item ini berpotensi terjadi. Ketika itu berpotensi terjadi dan akan merugikan, diajarkan agar kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah, dan Allah memastikan akan menjaga kita, melindungi kita dari keburukan-keburukan tersebut. Ya, dan kemudian doa yang ketiga, ini sangat luar biasa, teman-teman, para pemuda bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya membayangkan jika umat Islam berkomitmen membaca doa-doa ini, betapa sukses itu akan terus membersamai kita. Kesuksesan, kemudahan, keberkahan senantiasa menyertai kita. Ya. Ini artinya bahwa dalam upaya memperbaiki diri dan menyempurnakan diri, kitalah yang harus berikhtiar. Kitalah yang harus berusaha. Jalan untuk ikhtiar, jalan untuk usaha sudah dibuatkan oleh Allah. Di antaranya melalui doa ini. Kita perhatikan. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah,
jadikan, ciptakan di dalam kalbu hamba nuran cahaya. Kita minta Allah berkenan menjadikan cahaya di dalam kalbu kita. Wa fi lisani nura, dan cahaya di lisan kami, alat kami komunikasi, alat kami bicara. Wa fi sam'i nura, dan jadikan pula cahaya di pendengaran kami. Wa fi basari nura, dan juga cahaya di penglihatan hamba. Wa min fawqi nura, dan cahaya di atas hamba. Wa min tahti nura, dan cahaya di bawah hamba. Wa an yamini nura, dan cahaya di sebelah kanan hamba. Wa an shimali nura, dan cahaya di sebelah kiri hamba. Wa min amami nura, dan cahaya di depan hamba. Wa min khalfi nura, dan cahaya di belakang hamba. Waj'al fi nafsi nura, dan cahaya di dalam jiwa hamba. Wa a'zim li nura, jadikan agung cahaya hamba. Dan agungkan, wa a'zim li nura, agungkan cahaya yang engkau berikan kepada hamba. Waj'al li nura, dan ciptakan untuk hamba cahaya. Waj'alni nura, bahkan jadikan hamba sebagai cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah, berikan cahaya kepada hamba. Waj'al fi asabi nura, ya Allah, ciptakan pula di setiap persendian, di setiap urat, ya, nadi hamba cahaya. Wa fi lahmi nura, dan ciptakan pula cahaya di daging hamba. Wa fi dami nura, dan juga cahaya di darah hamba. Wa fi sya'ri nura, dan juga ya, cahaya di rambut hamba. Wa fi basyari nura, dan juga cahaya di kulit hamba. Subhanallah. Dan insya Allah, Allah akan memberikan, maka seseorang dari ya, setiap bagian dirinya, setiap bagian dari tubuhnya adalah cahaya yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini tentunya tidak membutuhkan untuk mendefinisikan diri di tengah masyarakat. Dan tidak butuh ya, dipanitiai untuk dikenalkan di tengah masyarakat. Kebaikan yang ada dalam dirinya akan mudah dikenali oleh masyarakat, oleh fitrah-fitrah yang sehat insya Allah. Bayangkan jika kemudian doa ini kita baca 5 kali sehari semalam setiap kita berangkat ke masjid. Ya. Sekali lagi, tentang diri kita, apakah diri kita bercahaya atau gelap, kembali kepada kita. Kembali kepada ikhtiar kita dan kepercayaan kita menggunakan fasilitas yang sangat luar biasa ini, ya, dengan cara melaksanakannya dan mengamalkannya setiap kita keluar rumah menuju ke masjid. Inilah poin dan adab yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, tidak menyela jari jemari ketika berangkat dari rumah menuju masjid hingga salat dilaksanakan. Tidak bermain-main dengan jari-jari ketika berangkat dari rumah sampai nanti di masjid, sampai selesai salat, ya. Itu sesuatu yang tidak boleh, itu dilarang. Karena sejatinya ketika kita berangkat dari rumah untuk salat, kita sudah masuk pada salat. Ya. Karena itu kemudian dilarang untuk ya menyela-nyela jari jemari. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa'ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjid fala bikanna baina asabihi fa innahu fi salatin." Apabila seorang di antara kalian telah berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian keluar dengan tujuan arah ke masjid untuk salat, janganlah dia menyela-nyela antara jari jemarinya.
Karena sesungguhnya dia sudah ada di dalam salat. Yang itu tidak boleh ya, bukan bagian dari amalan salat ya, dan tidak boleh memasukkan di dalam salat sesuatu yang bukan bagian darinya. Sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Berikutnya, adab yang keenam, jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walau sedang telat. Iqamat sudah dikumandangkan ya, misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamata," ketika kalian sudah mendengar iqamat sudah dikumandangkan, "famshu ila shalah." Berjalanlah kalian menuju kepada salat berjamaah itu, "Walaikumus bis sakinati wal waqar wa la tusri'u." Wajib bagi kalian untuk tenang dan khusyuk menuju salat. Wala tusri'u, dan jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Bagian manapun dari salat yang kalian dapatkan bersama imam, tunaikan dengan sempurna bersama imam. Wa ma fatakum fa'atimmu. Sedangkan bagian yang tersisa terlewatkan dari tadi, maka begitu imam selesai, sempurnakanlah sendiri. Ya. Imam salam, kita tidak ikut salam, tapi kita menyempurnakan bagian yang tadi kita kelewat, tidak ya mendapatkannya bersama imam. Ya, menarik sekali. Karena kecenderungan masyarakat begitu dengar iqamat sudah dikumandangkan, umumnya akan jalan cepat, bahkan mungkin berlari, dan itu salah. Tadi karena perjalanan kita ke masjid adalah sudah masuk di dalam salat, dan tentunya tidak diperkenankan salat dilaksanakan dengan tergesa-gesa. Pada slide berikutnya, masih ya pada poin yang ke-6, Rasulullah SAW bersabda, "Idza suwiba lis-salati fala ta'tauha wa antum tas'aun." Ketika iqamat salat sudah dikumandangkan, janganlah kalian mendatangi salat dengan tergesa-gesa, dengan sa'i, ya, dengan berlari-lari. Wa'tuha wa 'alaikumus sakinah. Sebaliknya datangilah salat itu tetap dengan sakinah, dengan ketenangan. Fama adraktum fasallu. Ya, bagian manapun yang kalian dapatkan dari salat bersama imam, tunaikan. Wa ma fatakum fa'timmu. Bagian manapun yang tertinggal ya bersama imam, maka sempurnakan sendiri setelah imam salam. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah, itu karena setiap dari kalian ketika bergerak menuju ke masjid dari rumahnya untuk melaksanakan salat berjamaah, fahuwa fi salatin, sesungguhnya dia sudah ada di dalam salat dan tidak diperkenankan untuk tergesa-gesa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketujuh, masuk masjid dengan kaki kanan sambil membaca doa berikut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Adalah termasuk sunnah Nabi. Jika kamu masuk masjid, ya mulailah masuk dengan kaki kanan. Dan jika kamu keluar, mulailah keluar masjid dengan kaki kiri. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, beliau mensahihkan dan disetujui oleh Az-Zahabi. Ya. Dan inilah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi keluar dari masjid. Ya, berikut beberapa doa ketika masuk ya, ketika masuk ke dalam masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, dengan nama Allah, dan salawat serta salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng,
dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Subhanallah, ada tambahan. Ya, karena memang setan yang ada di masjid, mushola, tempat pelaksanaan salat, berbeda dengan setan-setan yang ada di luar sana. Karena itu kemudian diajarkan untuk kita sikapi dengan doa-doa yang sangat luar biasa ini. Menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya, wajah Allah yang mulia. Ya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang langgeng. Baru ya minta perlindungan dari setan yang terkutuk. Ada dua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minasyaitanir rajim. Berikutnya, doa yang ketiga. Ya, secara khusus ada catatan untuk doa kedua, terdapat riwayat dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi SAW ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Jadi dengan doa, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim, ini membawa efek sepanjang hari kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan ini doa ketiga, pamungkasnya ketika masuk masjid, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita tahu nanti dalam salat begitu banyak yang kita komunikasikan kepada Allah. Begitu banyak ya harapan-harapan, tumpuan-tumpuan kita melalui salat ini. Dan kita berharap Allah membuka pintu-pintu rahmatnya ketika kita masuk ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dalam hadis ya Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyakul Allahumma iftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah ya Allah, ya bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jika keluar dari masjid, ucapkanlah ya Allah, aku memohon padamu di antara karuniamu. Kedelapan, ya, adab yang kedelapan, mengucapkan salam ketika masuk masjid dengan suara yang keras didengar oleh orang yang ada di dalam masjid. Ya, mengucapkan salam ketika masuk masjid dengan suara yang didengar oleh orang yang ada di masjid. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Afshus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Tebarkan salam di antara kalian. Ya, tebarkan salam di antara kalian. Maka ketika kita datang ke masjid, kita disunnahkan untuk membaca salam, ya, mengucapkan salam bagi mereka yang ada di sana. Yang kesembilan, mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai ia mengerjakan salat 2 rakaat. Ya, disebut dengan salat tahiyatul masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Hanya para ulama memberikan catatan, jika kita masuk masjid dan adzan sudah dikumandangkan atau sudah selesai adzan dan jaraknya pendek, sementara ada salat rawatib, qabliyah misalkan,
jika kita mengerjakan tahiyatul masjid dan kemudian 2 rakaat lagi qabliyah mungkin tidak cukup, maka kita cukup mengerjakan sunnah qabliyah. Ya, tanpa harus melaksanakan yang tahiyatul masjid. Karena memang untuk 2 rakaat ini bisa diwakili nanti dengan yang qabliyah. InsyaAllah. Yang ke-10, keutamaan yang ke-10, memilih saf pertama untuk laki-laki dan memilih saf sebelah kanan jika itu memungkinkan, jika itu mudah. Jadi saf pertama, saf awal, dan kemudian yang sebelah kanan jika itu mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan salat saf pertama, saf awal, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara mengadakan undian, pasti mereka akan melakukan undian tersebut. Ya, saking betapa besar keutamaan di saf awal. Kemudian di slide berikutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas saf-saf sebelah kanan. Jadi diutamakan untuk mendapatkan saf di sebelah kanan. Kemarin kita dapatkan penjelasannya di antaranya di kajian sebelumnya. Rasulullah SAW setiap selesai melaksanakan salat, beliau kemudian berbelok menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Sehingga mereka yang di sebelah kanan bisa menyaksikan wajah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kemudian beliau membaca doa yang didengarkan oleh mereka yang ada di sebelah kanan sesuai dengan arah wajah beliau. Iya. Adab yang ke-11. Setelah sholat tahiyatul masjid, duduk menghadap kiblat dan mengisi waktu dengan diantaranya pilihan-pilihan amal kebaikan yang bisa dikerjakan jika kemudian waktunya masih ada. Selesai kita melaksanakan tahiyatul masjid dan tidak ada qabliyah, maka membaca Al-Quranul Karim tentunya dengan suara lirih. Kemudian B, membaca zikir, dan C, memperbanyak doa. Karena apa? Karena doa antara azan dan iqamat adalah di antara doa yang mustajab. Doa antara azan dengan iqamat ini kapanpun, bukan hanya pada saat Jumat. Inna doa la yuraddu bainal adhani wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dengan iqamat. Maka berdoalah kala itu. Kita diarahkan untuk ke sana, menggunakan waktu untuk berdoa sambil nunggu iqamat. Insyaallah. Yang ke-12 adab yang ke-12, menunggu salat dan tidak mengganggu orang lain. Rasulullah bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Seseorang tetap ada di dalam salatnya padahal sudah selesai salat jamaah. Salat jamaah sudah selesai, tapi dia bertahan di masjid. Maka dia dihitung tetap ada di dalam salat. La yazalu ahadukum fi salah. Kalian tetap terus-menerus ada di dalam salat selagi kalian ditahan oleh salat berikutnya. Tidak pulang ke rumah karena ingin menyaksikan salat yang berikutnya. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. Tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarganya atau ke rumahnya kecuali salat berikutnya. Dulu di kalangan para sahabat paling banyak di Madinah adalah menunggu salat Isya. Antara maghrib dengan Isya hampir dipastikan para sahabat tidak pulang ke rumah. Karena antara faktornya adalah mereka tidak bisa menjamin akan bisa melawan kantuk di rumah dan tidak tidur. Sementara jaraknya antara maghrib dengan isya tidak terlalu
panjang. Maka mereka memilih bertahan di masjid, duduk di saf-saf mereka, bahkan ada di antara mereka pun tertidur sementara duduk di saf-saf itu. Bahkan terdengar suara ngorok, ya, suara mereka yang keluar menunjukkan bahwa mereka sedang terlelap tidur pada posisi duduk, ya, di saf mereka masing-masing. Dan ketika mereka menahan dirinya untuk mengikuti salat berikutnya, mereka dianggap pada posisi salat dan mendapatkan pahala sebagai orang yang sedang melaksanakan salat. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala tentang ini, insyaallah. Ke-13, ya, tentang adab. Yang ke-13 berjalan mendatangi salat berjamaah adalah tidak ada lagi salat ketika iqamat berkumandang. Ketika iqamat dikumandang, ya kan, dimandangkan, tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah, ya, kecuali bahwa wajiblah yang harus dikerjakan ketika iqamat sudah dikumandangkan. Terkait dengan ini, Rasulullah menyampaikan kalimat yang sangat jelas sekali, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Jika sudah dikumandangkan iqamat, maka tidak ada salat kecuali salat wajib saja. Ya. Segera, karena itu ajakan untuk, dan dia bahkan tadi melalui azan adalah untuk mengikuti salat berjamaah secara sempurna. Dan kita tahu tentang keutamaan takbir pertama imam. Ya, makanya bahkan sampai ketika orang sedang dalam salat sunnah sementara iqamat dikumandangkan, dan ketika dia menghitung tidak mungkin, ya, menyelesaikan salat itu kecuali akan tertinggal takbiratul ihram, dimungkinkan dia membatalkan salatnya. Tapi kalau seandainya masih memungkinkan, ya, walaupun ada di antara para ulama yang menegaskan jika dia ada pada rakaat yang kedua, ya, diperbolehkan untuk menyelesaikan. Ya, diperbolehkan untuk menyelesaikan. Cuman ini pendapat, ya. Tapi Rasulullah dengan tegas mengatakan, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Ketika iqamat sudah dikumandangkan, seharusnya tidak ada lagi salat kecuali yang wajib saja. Ya, adab yang ke-14, kalau sudah dapat azan di masjid, tidaklah keluar dari masjid kecuali ada hajat. Jika tidak ada hajat, maka dipastikan dia adalah orang yang munafik, jelas-jelas nifaknya. Jadi orang yang sudah di masjid dan kemudian adzan dikumandangkan, tidak selayaknya dia keluar dari masjid, apalagi tidak berniat kembali ke masjid, dan tidak ada alasan yang, ya, membenarkan dia keluar dari masjid. Ya, kalau sudah dapat azan di masjid, tidaklah keluar dari masjid kecuali ada hajat. Rasulullah SAW bersabda, man adrakahul adzanu fil masjid summa kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridu raj'ah fahuwa munafiqun. Barang siapa yang mendapatkan adzan sementara dia ada di dalam masjid, tapi setelah itu justru dia keluar, dan keluarnya dari masjid bukan karena hajat yang dibenarkan oleh syariat, belum wudu misalkan, atau ada hajat lain yang tidak mungkin, ya, ditunda, dia harus keluar dari masjid. Lam yakhruj, dia keluar tidak karena hajat, dan dia pun tidak berniat untuk kembali ke masjid, fahuwa munafik, maka kata Nabi, dia adalah orang yang benar-benar munafik, ya, na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, terkait dengan adab, ya, berjalan mendatangi salat berjamaah adalah adab yang ke-15. Ketika keluar masjid, keluar dengan kaki kiri, lalu membaca doa ketika keluar masjid. Apa doa yang diajarkan? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dari karunia-karuniamu, dari keutamaan-keutamaanmu. Baik melalui salat yang tadi kita kerjakan di masjid, maupun kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan setelah kita menunaikan salat. Ya, umat Islam, ya, di sela-sela kegiatan dalam 24 jamnya, di sela-sela ada salat. Dan diharapkan pasca salat itu ada banyak keutamaan,
banyak rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita perhatikan adab-adab yang luar biasa. Jika kita perhatikan dan kita laksanakan insya Allah adab-adab ini, maka semakin sempurna salat jamaah kita dan semakin sempurna perolehan-perolehan kita serta karunia-karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah setelah ini kita akan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang berjamaah dalam salat bisa dengan 2 orang saja dan beberapa bahasan tambahan untuk menyempurnakan kajian kita tentang salat berjamaah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan para pemuda bintang dan Bapak Ibu semua peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, untuk menerima ajaran yang luar biasa terkait dengan adab-adab jalan ke masjid ini dan dimudahkan serta ditolong oleh Allah untuk mengamalkannya sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan amalan perjalanan ke masjid dan keutamaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dilindungi dari hambatan dan gangguan apapun yang bisa menggagalkan kita, menghalangi kita dari karunia-karunia besar ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.